bisnis. Ya Bang, desa itu tuh desa terpencil Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini, yang artinya kalian ingin mengetahui informasi apa saja yang dibahas di channelnya Handsop Movie ini. Sebelum gua ke alur cerita atau ke sinopsis yang bakal gue ceritakan, tidak ada salahnya kalian bantu support dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian dapatkan informasi terbaru dari channelnya Handsop Movie. Nah guys, kali ini channelnya Handsop Movie akan bercerita tentang sinopsis film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Nah, film ini berawal dari keinginan mencari harta peninggalan keluarga. Maya yang diperankan oleh Tara Basro justru terjebak dalam kengerian sebuah desa yang dipenuhi para orang-orang jahanam. Nah, Perempuan Tanah Jahanam ini merupakan salah satu film horor terbaik Indonesia. Film ini besutan dari Joko Anwar ini tidak hanya menyajikan kisah horor saja, tetapi juga memasukkan unsur-unsur budaya yang berada di Indonesia di dalam film tersebut. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke sinopsis film Perempuan Tanah Jahanam. Nah guys, sinopsis film Perempuan Tanah Jahanam ini menceritakan kisah pejuang hidup Maya yang diperankan oleh Tara Basro dan seorang temannya yang bernama Dini. Dua orang sahabat yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Mereka berdua hanya memiliki satu sama. Kehidupan tidak pernah mudah dan selalu menemui kegagalan dalam hidupnya mereka. Insiden penyerangan yang dialami Maya saat bekerja di gerbang tol pada malam itu ternyata membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia mendapatkan informasi bahwa mungkin dia memiliki warisan yang ditinggalkan oleh keluarga di desa asalnya. Maya dan Dini akhirnya bertekad menuju kampung tempat asalnya Maya dulu, Desa Harjosari nama desanya. Namun begitu sampai di sana, Maya dan Dini hanya menemukan sebuah rumah besar yang kosong dan nampak menyeramkan. Desa itu pun nampak aneh dan tak wajar karena ada begitu banyak makam anak kecil. Warga desa juga nampak tidak suka dengan kedatangan Maya dan Dini. Hingga pada suatu hari ketika Maya hendak mencari makan, Dini didatangi oleh dua warga suruhan Ki Saptadi, kepala desa sekaligus dalang terkenal di desa tersebut. Mereka mengatakan bahwa rumah besar yang ditempati Dini itu adalah milik pewaris yang bernama Rahayu. Tanpa pikir panjang, Dini pun mengaku sebagai Rahayu. Namun naas, Dini dijebak oleh mereka dan dibunuh secara kejam oleh Nyi Misni. Yang Nyi Misni ini adalah ibu kandung dari Ki Saptadi. Dini disembelih, kemudian tubuhnya dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Pembunuhan ini dilakukan sebagai ritual untuk menghilangkan kutukan yang menimpa desa tersebut. Kutukan yang terjadi di desa itu dijelaskan oleh Ratih, pemilik rumah makan yang nampak baik serta menerima kedatangan Dini. Ia menjelaskan bahwa rumah tua yang didatangi Maya adalah milik Dono Wongso. Ia adalah seorang juragan dan juga dalang, namun anaknya dikutuk sehingga ia lahir tanpa kulit. Untuk menyembuhkan anaknya ini, ia melakukan perjanjian dengan iblis agar anaknya yang lahir tanpa kulit bisa sembuh. Nah, Dono Wongso membunuh anak kecil atau ketiga anak kecil kemudian menjadikan kulit mereka sebagai wayang kulit. Inilah ritual yang bisa menyembuhkan anaknya si Rahayu sejak kecil. Seluruh bayi yang lahir di desa Harjosari terlahir tanpa kulit dan harus dibunuh pada saat mereka lahir. Rahasia lainnya adalah istri Dono Wongso ternyata menjalin hubungan dengan Ki Saptadi, dan anak yang Dono Wongso kira sebagai anaknya adalah anak Saptadi yang diketahui bernama Rahayu yang sekarang menjadi nama Maya. Nah, baru diketahui bahwa si Maya tersebut adalah Rahayu. Nah, dia sangat marah, namun ia juga bisa
dia tidak bisa berbuat banyak terlebih setelah tahu bahwa Dini telah dibunuh. Untuk lokasi syutingnya Perempuan Tanah Jahanam ini menggunakan lokasi syuting asli dalam proses pengerjaannya. Rumah besar yang menjadi rumah Dono Wongso adalah rumah asli yang memang sudah terbengkalai selama 30 tahun. Ya, kita bisa ngeliat juga sih dalam film itu juga memang keadaan rumahnya itu memang menyeramkan. Dan nggak salah sih kalau memang ternyata rumah tersebut adalah rumah asli yang sudah terbengkalai selama 30 tahun lalu. Wow, ini pasti kerasa banget ini horor dan mistisnya itu ya. Nah, kondisi rumah yang sudah diisi pepohonan ini dianggap sangat sesuai dengan cerita film. Lokasi desa yang menjadi setting desa Harjosari berasal dari dua desa, yaitu satu desa juga memang berlokasi di dalam hutan dan satu lagi merupakan desa yang berada di kaki Gunung Ijen. Tak kurang selama 3 bulan tim produksi mencari lokasi desa yang cocok dengan cerita film ini, tetapi usaha ini dibayar lunas dengan kesuksesan Perempuan Tanah Jahanam tersebut. Nah, gue adalah salah satu orang yang suka banget film-filmnya Joko Anwar. Salah satunya film Perempuan Tanah Jahanam ini. Gue sampai nonton 3 kali. Ya iyalah, gimana enggak, film Perempuan Tanah Jahanam menjadi salah satu film horor yang menjadi box office pada hari pertama. Penayangannya saja sudah menarik 117.001 penonton dari 160 layar. Akhirnya pada hari berikutnya jumlah layar ditambah hingga mencapai 305 layar pada hari berikutnya. Total jumlah penonton dari keseluruhan penayangan film ini mencapai 1.774.000. Ini merupakan jumlah yang luar biasa dan menjadikan film ini sebagai salah satu film horor box office, dan gue sangat setuju dengan film ini dan prestasi film tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Nah, buat kalian yang belum nonton filmnya Perempuan Tanah Jahanam, kalian bisa nonton aja di Netflix, sudah ada, dan mungkin di tempat-tempat lain atau di tempat streaming lain juga sudah ada ya guys. Jadi silahkan nonton. Oke guys, itu cerita sinopsis film Perempuan Tanah Jahanam. Namun sebelum gua pamit undur, gua akan ingatkan kembali untuk kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Handsome Puppy. Kalau gitu gua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.